Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Setianingrum. Saya di sini akan menafsirkan Al-Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56, Tafsir Al-Misbah Prof. Quraisy Shihab. Surat yang aku tafsirkan di sini adalah surat Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang berarti dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Penjelasan ayatnya di sini adalah kalau sebelum ini Allah telah memerintahkan agar manusia berlari dan bersegera menuju Allah, maka di sini dijelaskan mengapa manusia harus bangkit dan berlari dan bersegera menuju Allah. Ayat di atas menyatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali kepada diriku. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas mereka adalah beribadah kepadaku. Ayat di atas menggunakan bentuk persona pertama, aku, setelah sebelumnya menggunakan persona ketiga, dia atau Allah. Ini bukan saja bertujuan menekankan pesan yang dikandungnya, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah melibatkan malaikat atau sebab-sebab lainnya. Penciptaan, pengutusan Rasul, turunnya siksa, rezeki yang dibagikannya, melibatkan malaikat dan sebab-sebabnya lainnya. Sedang di sini karena penekanannya adalah beribadah kepadanya semata-mata, maka redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepadanya semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan tafsirnya, didahulukannya penyebutan kata al-jin atau jin dari kata al-ins atau manusia karena memang jin lebih dahulu diciptakan Allah daripada manusia. Huruf lam pada kata liya'budun bukan berarti agar supaya mereka beribadah atau agar Allah disembah. Huruf lam di sini sama dengan huruf lam pada firman-Nya. Firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 8, bila huruf lam pada kata liyakuna dipahami dalam arti agar supaya, maka ayat di atas berarti maka dipungutlah dia oleh keluarga Fir'aun agar supaya dia Musa yang dipungut itu menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Memang tidak mungkin huruf lam itu berarti agar supaya, karena tentu tidak ada yang mengambil dan memelihara musuhnya. Tujuan Fir'aun ketika menyetujui usul istrinya agar mengambil Musa adalah agar menjadi penyejuk mata mereka, serta untuk memanfaatkan dan menjadikan sebagai anak. Tetapi kuasa Allah menjadikan musuh memelihara musuhnya itu sendiri. Huruf lam pada kata liyakuna pada ayat Al-Qasas tersebut, demikian juga pada kata liya'budun pada ayat di atas dinamai oleh pakar-pakar bahasa lam al-aqibab, yakni yang berarti kesudahan atau dampak dan akibat sesuatu. Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ia juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Begitu lebih kurangnya tulisan Syekh Muhammad Abduh. Ibadah terdiri dari dua, yaitu ibadah murni atau madbab dan ibadah tidak murni yaitu ghairu madbab. Ibadah murni adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, bentuk, kadar atau waktunya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua adalah ibadah tidak murni, adalah segala aktivitas lahir dan batin manusia yang dimaksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan seks pun dapat menjadi ibadah jika itu dilakukan sesuai tuntutan agama. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghendaki agar semua aktivitas manusia dilakukan demi karena Allah, yakni sesuai dan sejalan dengan tuntunan petunjuknya. Ibadah bertujuan dari penciptaan manusia dan kesempurnaan yang kembali kepada penciptaan itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk memberinya ganjaran, yang memperoleh ganjaran itu adalah manusia, sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkannya. Adapun tujuan Allah, maka itu berkaitan dengan zat-Nya yang maha tinggi. Dia menciptakan manusia dan jin karena Dia adalah zat yang maha agung. Mungkin itu saja materi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.